Tanah airku tidak kulupakan, kan Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang politik semata. Kita sedang berbicara tentang masa depan Indonesia. Tentang nasib anak-anak kita. Tentang rakyat kecil yang bekerja siang malam tetapi hidupnya tetap sulit. Tentang generasi muda yang mulai kehilangan harapan terhadap negeri ini. Dulu, Reformasi 1998 lahir dari jeritan rakyat. Rakyat turun ke jalan demi demokrasi, demi keadilan, demi masa depan bangsa. Tetapi hari ini, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apakah cita-cita reformasi benar-benar sudah tercapai? Mengapa korupsi masih merajalela? Mengapa hukum sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Mengapa kekayaan negeri yang luar biasa belum sepenuhnya dirasakan rakyat? Karena itulah, hari ini lahir sebuah seruan baru. Suara Rakyat. Reformasi jilid kedua. Bukan untuk menghancurkan negara, tetapi untuk menyelamatkan arah bangsa. Kita ingin Indonesia yang adil. Indonesia yang bermartabat. Indonesia yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Dan perjuangan itu, dimulai hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita lihat realitas bangsa hari ini dengan jujur. Di negeri yang kaya raya ini, masih banyak rakyat yang sulit makan. Masih banyak anak putus sekolah. Masih banyak orang sakit yang takut masuk rumah sakit karena biaya. Sementara itu, biaya politik semakin mahal. Kekuasaan sering dikuasai elit dan oligarki. Jabatan diperebutkan bukan untuk pengabdian, tetapi demi kekuasaan dan keuntungan. Kita melihat sendiri. Korupsi terjadi di mana-mana. Nepotisme masih hidup. Hukum kadang keras kepada rakyat kecil, tetapi lemah kepada mereka yang kuat. Dan rakyat? Rakyat sering hanya dicari saat pemilu. Setelah itu dilupakan. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Reformasi 1998 berhasil mengganti rezim. Tetapi belum sepenuhnya berhasil memperbaiki sistem. Kalau sistemnya rusak, maka siapapun pemimpinnya, rakyat akan tetap menjadi korban. Karena itu bangsa ini membutuhkan keberanian baru. Keberanian untuk melakukan koreksi besar demi masa depan Indonesia. Saudara-saudaraku, bangsa ini didirikan bukan untuk kepentingan segelintir orang. Para pendiri bangsa sudah menuliskan dengan jelas tujuan kemerdekaan Indonesia. Melindungi seluruh rakyat Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara ini harus melindungi rakyatnya. Negara ini harus membuat rakyat sejahtera. Negara ini harus membuat pendidikan dapat diakses semua anak bangsa. Jangan sampai anak orang miskin sulit sekolah. Orang sakit sulit berobat. Rakyat kecil sulit mendapatkan keadilan. Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal gedung tinggi. Bukan hanya soal investasi besar. Tetapi tentang apakah rakyat benar-benar hidup